Jangan takut bersuara. Itu masih kasus KM50. Belum kasus lainnya. Kasus Bawaslu. Anak-anak dibunuh. Tidak ada keadilan. Belum lagi kasus pembantaian ratusan orang nonton bola. Kanjuruhan. Yang salah siapa? Tangga dan angin. Kan anjing kayak gitu. Rakyat dibunuh tapi keadilan hilang. Maka itu saudara-saudaraku, di pemerintahan yang baru ini, yang dipimpin oleh Bapak Presiden kita Prabowo Subianto, mari desak dia untuk tuntaskan keadilan. Berikan kebenaran kepada rakyat. Jangan biarkan rakyat dibantai terus difitnah. Jika Pak Prabowo tidak mengungkit nih kasus, artinya sama saja dia dengan Jokowi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Aku terkejut di sini. Ternyata masih banyak teman-teman yang berakal sehat, teman-teman yang peduli keadilan, teman-teman yang memperjuangkan tegaknya kebenaran. Masih segar dalam ingatan kita ketika di rezim Jokowi rakyat dibantai. Rakyat dibantai tanpa keadilan dan sialnya difitnah. Udah rakyat dibantai, nggak ada keadilan, difitnah lagi. Kurang jahanam apalagi nih rezim Jokowi? Kurang jahanam apalagi nih rezim Jokowi? Pada masa itu masih segar dalam ingatan kita ketika orang miskin nih kerjanya untuk ngawal imam besar. Nah, sialnya dibantai di KM50. Nah, brengseknya malah difitnah lagi. Kan anjing kayak gitu rezim. Anjing gak kayak gitu rezim. Makanya kawan-kawanku yang ada di sini semua, jangan takut untuk bersuara untuk para syuhada yang meninggal dibantai oleh aparat negara. Jangan takut bersuara. Itu masih kasus KM50. Belum kasus lainnya. Kasus Bawaslu. Anak-anak dibunuh. Tidak ada keadilan. Belum lagi kasus pembantaian ratusan orang nonton bola. Kanjuruhan. Yang salah siapa? Tangga dan angin. Kan anjing kayak gitu. Rakyat dibunuh tapi keadilan hilang. Maka itu saudara-saudaraku, di pemerintahan yang baru ini, yang dipimpin oleh Bapak Presiden kita Prabowo Subianto, mari desak dia untuk tuntaskan keadilan. Berikan kebenaran kepada rakyat. Jangan biarkan rakyat dibantai terus difitnah. Jika
Pak Prabowo tidak mengungkit nih kasus, artinya sama saja dia dengan Jokowi. Tapi saya masih berpikir waras karena menunggu gebrakan 100 hari pemerintahan Prabowo. Kita tunggu pemerintahan itu, saudara-saudara. Kita masih berpikir waras dengan apakah Bapak Prabowo berani membuka keadilan, berani memperjuangkan hak-hak rakyat. Tapi kita dengar saudara-saudara kita ya di Banten sana sekarang mau digusur dengan alasan apa? Proyek strategis nasional. Kan bangsat kayak gini. Kalau proyek strategis nasional yang kelola negara, bukan swasta. Artinya yang terjadi di Banten adalah proyek swasta nasional, bukan strategis. Karena apa? Dikelola oleh swasta. Ini yang terjadi, maka kita desak nih. Kita desak nih saudara-saudaraku, pemerintahan Pak Prabowo agar berikan rasa keadilan bagi rakyat. Kita minta dia agar memberikan keadilan bagi rakyat. Kita sudah letih di jalanan. Yang belum kita lakukan adalah ngangkat senjata. Cuman itu yang belum dilakukan rakyat hari ini. Kita udah orasi di sana sini. Instansi mana yang belum kita demo untuk menuntut keadilan di negara ini? Hampir seluruhnya sudah kita demo, saudara-saudaraku. Mau kemana kita ngadu untuk tegaknya keadilan? Apa perlu negara ini kita gugat ke Mahkamah Internasional kayak yang dilakukan oleh Israel? Ketika Israel digugat di Mahkamah Internasional, apa perlu pemerintahan kita gugat di Mahkamah Internasional karena melakukan pembantaian terhadap rakyat sendiri? Apa perlu itu kita lakukan? Tapi kita berharap besar pemerintahan Prabowo jangan seperti pemerintahan Jokowi yang membantai rakyat tanpa keadilan, udah itu difitnah pula. Itulah anjingnya pemerintahan Jokowi. Pemerintahan yang hanya mampu menciptakan utang negara. Keberhasilan rejim Jokowi hanyalah keberhasilan menciptakan utang negara secara ugal-ugalan. Itu belum lagi perampokan-perampokan di rejim Jokowi dengan plan demi akal-akalan, demi bisnis kartel farmasi. Gila saja kan muncul undang-undang di pemerintahan Jokowi yang tidak bisa diaudit. Undang-undang apa yang tidak bisa diaudit? Pemakaian uang negara, artinya perampokan rakyat, sudah disiapkan secara legal. Itu di pemerintahan Jokowi. Maka kita minta kepada Bapak Prabowo untuk segera mengaudit seluruh utang negara yang dipakai Jokowi. Kita minta juga kepada Bapak Prabowo agar segera memberikan kepastian dan keadilan bagi korban-korban yang dibantai oleh aparatus negara. Jangan lagi rakyat dibiarkan dibantai. Jangan lagi aparatus negaranya bebas nembaki rakyat. Masih segar dalam ingatan dan masih hangat nih beritanya. Pelajar mati ditembak oleh aparatus negara. Ini kan udah gawat. Karena apa? Aparatus kita bisa sewenang-wenang karena pemerintahan Jokowi membiarkan itu terjadi, kawan-kawan. Maka dari itu suarakan terus kebenaran dan tetap semangat untuk meneriakkan keadilan bagi rakyat. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Sekian dari saya. Salam people power
Niko Silalahi.